Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata kuliah Psikologi Industri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kondisi kerja dan psikologi kerekayasaan. Nah, psikologi kerekayasaan atau engineering psikologi ini memperhatikan penemuan dan penerapan informasi tentang perilaku manusia dan kaitannya dengan mesin-mesin, peralatan, pekerjaan, dan lingkungan kerja. Ini tujuannya membantu dalam rancangan dari peralatan, tugas-tugas, tempat-tempat kerja, dan lingkungan kerja sedemikian rupa, sehingga mereka merupakan pasangan paling tepat bagi kemampuan dan keterbatasan tenaga kerja. Di sini ada istilah yang berkaitan dengan psikologi kerekayasaan. Ada human factor engineering, ada human engineering, ada biomekanik, kemudian ada ergonomics, kemudian psikoteknologi, psikologi eksperimen terapan. Lalu tugas psikologi kerekayasaan apa sih? Psikologi kerekayasaan itu mengubah yang pertama mesin dan alat-alat yang digunakan manusia dalam pekerjaannya. Bagaimana mesin-mesin dan peralatan itu disesuaikan dengan bagian-bagian tubuh dari manusia agar penggunaannya lebih efektif dan efisien. Kemudian psikologi kerekayasaan juga mengubah lingkungan tempat kerja untuk membuat pekerjaannya lebih sesuai dengan manusia, lebih nyaman, karena tingkat kenyamanan akan mempengaruhi tingkat psikologi dari manusia ataupun tenaga kerja. Kemudian psikologi kerekayasaan ini kita akan membahas analisis waktu dan gerak, kemudian ukuran dan tata letak, ada pengaturan tempat kerja, ada warna dinding, ada kondisi fisik kerja yang meliputi iluminasi atau penerangan, kebisingan atau noise, musik dalam bekerja, suhu dan distribusi jam kerja. Untuk analisis waktu dan gerak, kemudian ukuran dan tata letak, pengaturan tempat kerja, ini juga sebenarnya sudah ada dalam mata kuliah manajemen operasional lanjutan, dan itu semua bisa teman-teman review kembali ataupun pelajari kembali bagaimana waktu dan gerak manusia diperhitungkan, ukuran dan tata letak dari sebuah set plan industri itu dibuat, kemudian pengaturan tempat kerjanya bagaimana, letakkan antara satu mesin dan mesin yang lain bagaimana, kemudian tempat orangnya untuk mengoperasionalkan mesinnya bagaimana. Kemudian kita masuk ke warna nih. Warna dapat dipakai sebagai alat sandi atau coding dari suatu hal. Misalkan kotak P3K warnanya palang merah, kemudian obat-obatannya punya lingkaran berwarna tersendiri. Namun agar efektif, psikologis lebih mengena, harus dibuat sekontras mungkin antara warna yang satu dengan warna yang lain. Sebenarnya warna merah itu untuk apa, orange untuk apa, kuning untuk apa, hijau untuk apa. Ini warna dapat dipakai untuk mengurangi ketegangan mata saat terlalu lelah main komputer ataupun bekerja di depan komputer. Kemudian warna mampu untuk memberikan efek psikologis tersendiri. Beberapa efek psikologis warna di sini saya ambil warna putih. Ini memberikan efek meredakan nyeri, steril, menghadirkan suasana kebebasan dan keterbukaan, namun di sisi lain dapat memberikan efek sakit kepala juga nih, kelelahan mata karena cahaya dipantulkan dari warna ini. Di sini memberikan meredakan nyeri, steril, menghadirkan suasana kebebasan. Ini yang dipakai di rumah sakit ya, kebanyakan pakai warna putih. Kemudian
Warna merah memberikan efek stimulasi pada perhatian dan merangsang kelenjar adrenalin sehingga mampu meningkatkan detak jantung, mampu untuk meningkatkan semangat, namun di sisi lain warna ini juga meningkatkan agresivitas, kemarahan, dan agitasi. Kenapa teman-teman tidak dianjurkan menggunakan tinta berwarna merah ya? Karena bisa mengisyaratkan bahwa teman-teman sedang dalam kondisi marah. Kemudian warna biru memberikan efek menenangkan dan stabilitas serta memberikan kesan profesionalisme. Biru menyejukkan namun di sisi lain dapat menurunkan fokus. Lalu warna kuning memberi kesan keceriaan dan kegembiraan, meningkatkan aktivitas namun di sisi lain mampu melelahkan mata juga. Jadi di sini karakter dari warna punya karakter masing-masing ya, karakter masing-masing baik itu kelebihan maupun kekurangannya dari penggunaan warna ini sendiri. Nah, ini juga warna biasanya dalam industri jadi kayak semacam ikonik ya, terutama di industri perbankan, kemudian di industri telekomunikasi. Kalau warna merah cenderung sama provider tertentu, warna kuning provider tertentu, biru provider tertentu. Sama kalau bank yang hijau itu biasanya bank syariah ya, pakai warna hijau. Selanjutnya kita masuk ke kondisi fisik kerja. Nah, ini menekankan pada aspek-aspek fisik kerja, mencakup hal fisik seperti parkiran, fasilitas toilet, pencahayaan, desain gedung, audio, meja kursi, positioning, dan lain-lain. Nah, di sini kita masuk ke iluminasi. Iluminasi itu pencahayaan di sini ya. Nah, di sini coba teman-teman bayangkan teman-teman ada di rumah malam hari sendirian belajar buat ujian besok, tiba-tiba listrik padam nih sehingga harus menggunakan lilin sebagai media penerangannya ataupun pencahayaannya. Nah, bekerja dalam kondisi ruang yang terang dengan yang remang-remang ada efek psikologisnya bagi pekerja. Gimana sih hasil kinerja yang kerja di ruangannya dengan pencahayaan yang baik dan bekerja di ruangan dengan pencahayaan yang kurang. Ketika mata sudah mulai lelah, otomatis psikis juga akan mengalami gangguan ataupun tidak stabil. Nah, di sini kajian laboratorium menunjukkan silau menimbulkan peningkatan kesalahan dalam bekerja. Kelebihan intensitas cahaya ataupun kekurangan intensitas cahaya itu berarti sangat tidak dianjurkan. Kita harus bekerja sesuai dengan intensitas cahaya yang baik, ada standarnya. Biasanya dalam industri ada standar pencahayaannya, kemudian standar warna dindingnya. Kayak tadi warna dinding kalau di industri pangan biasanya pakai warna dinding hijau, di mana dinding hijau mengisyaratkan bahwa lingkungan itu bersih ataupun steril. Kemudian selanjutnya adalah bising atau noise. Noise atau kebisingan yang tinggi dapat menyebabkan terganggunya sistem pendengaran. Dampak psikologinya apa? Yaitu bagi mereka yang bekerja dalam lingkungan yang ekstrim, bisingnya lebih agresif, penuh curiga, cepat jengkel dibandingkan mereka yang bekerja di lingkungan yang sepi. Biasanya kalau kerja di terminal, biasanya orang-orangnya keras. Nah, itu temperamennya juga tinggi, beda sama halnya kayak pekerja yang di kantoran, mereka temperamennya tidak tinggi. Tingkat bisingnya bisa diakibatkan oleh mesin, biasanya di industri tingkat kebisingan mesin sekian desibel, apakah masih layak atau tidak. Biasanya dari pekerjanya diberikan air plug atau di bagian mesin tersebut digunakan peredam suara agar kebisingannya bisa dikurangi, jadi tingkat desibelitasnya bisa ditekan, jadi telinga manusia tidak terganggu dan kondisi psikis karyawan juga tidak mengalami gangguan akibat kebisingan yang ditimbulkan oleh. Selanjutnya di kondisi fisik kerja
ada musik dalam bekerja. Pada pekerjaan yang sederhana, musik cenderung memberikan pengaruh positif nih. Namun pada pekerjaan yang lebih rumit, yang memerlukan konsentrasi tinggi, musik cenderung mengganggu. Jadi pemilihan jenis musik tergantung pada kebutuhan kerja. Pada umumnya menggunakan musik ringan atau instrumental. Jadi musik ini kadang bisa jadi sesuatu yang baik, kadang bisa jadi sesuatu yang tidak baik. Bahkan musik yang tidak tepat bisa menjadi noise ya, ataupun kebisingan yang mengganggu konsentrasi pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, musik ini harus menciptakan suasana akustik yang menghasilkan efek positif pada pikiran. Jadi, kalau musiknya tidak memberikan efek positif pada pikiran, itu masuk dalam kebisingan atau noise yang bisa menurunkan tingkat konsentrasi. Kemudian berguna saat pekerjaan tidak begitu banyak menguras energi mental ataupun pikiran. Jadi musik bisa bikin kita lebih rileks dalam mengerjakan pekerjaan. Lalu dalam nyetel musik itu hindari kontras dengan bunyi bising lainnya. Misalkan di tempat kerjanya itu di bagian produksi banyak mesin-mesin yang bunyinya bising. Nah, kita memutar musik di situ untuk mendapatkan efek positif, tapi yang ada malah musik yang beradu dengan kebisingan alat malah akan menambah tingkat kebisingan dan menambah tingkat stres pada kegiatan pekerjaan yang dilakukan. Lalu ada suhu. Suhu ruangan tempat bekerja ini mempengaruhi tingkat konsentrasi. Biasanya teman-teman kalau kerja di suhunya panas ataupun belajar di suhunya tinggi, pasti tingkat konsentrasinya terpecah antara kipas-kipas atau mendengarkan dosen atau sedang membaca kepanasan sambil kipas-kipas, berarti konsentrasinya terbagi antara mendengarkan, membaca, ataupun mendinginkan suhu badan karena suhu ruangan yang terlalu panas. Jadi ini juga menjadi kondisi fisik kerja yang mempengaruhi kinerja. Selanjutnya ada distribusi jam kerja. Sebenarnya berapa sih rata-rata jam kerja di Indonesia? Nanti teman-teman bisa cari referensi rata-rata jam kerja di Indonesia itu berapa. Kemudian silahkan tulis di forum diskusi Elita kita ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, berapa lama sih baiknya jam kerja optimal? Jadi bekerja dalam satu hari itu berapa jam, kemudian satu minggu berapa jam, satu bulan berapa jam. Nanti dimasukkan juga dalam forum diskusi Elita kita. Nah, ini ada satu kajian menunjukkan bahwa 40 jam seminggu yang efektif itu dipakai untuk kerja hanya separuhnya, yaitu 20 jam. Lalu ada fenomena saat ini di tengah pandemi, itu WFH ya, WFH, work from home. Bagaimana kita sebagai pekerja, saya termasuknya, melakukan pekerjaan dari rumah dengan kondisi dan situasi biasanya kalau di rumah kan untuk istirahat ya, ketika kita kantor kita bekerja. Nah, ini psikologisnya bagaimana, jam kerjanya bagaimana. Kalau kita di kantor masuk jam 7 berarti semua kegiatan pekerjaan dimulai jam 7, tapi di rumah banyak sekali faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Jadi kemungkinan efektif jam kerjanya bisa jadi berkurang, atau mungkin jam kerja efektifnya berkurang tapi tingkat produktivitasnya meningkat. Karena apa? Karena tingkat konsentrasinya ketika di rumah mau mengerjakan sesuatu, misalkan pembuatan artikel ataupun penyusunan skripsi, meluangkan waktu sekian jam tiap hari, perlu dialokasikan. Karena kalau di rumah
biasanya kaum milenial, kaum rebahan, suka kerja sambil rebahan, sambil tiduran. Dengan tiduran, produktivitasnya bisa meningkat. Beda halnya ketika bekerja di kantor, harus duduk, diawasi atasan. Nah, tingkat stresnya mungkin juga ada, tapi ketika di rumah, kita yang mengambil kontrol keseluruhannya. Tidak ada atasan yang mengawasi, kemudian kita bisa bekerja sambil pakai baju yang nyaman, pakai celana pendek ataupun pakai kaos, tapi hasil pekerjaannya, produktivitasnya meningkat walaupun jam efektifnya mungkin berkurang. Nah, di sini ada jam kerja lentur. Jam kerja lentur itu bagaimana? Nah, di beberapa negara maju jam kerja lentur sudah diterapkan. Maksudnya bagaimana? Ketika ditentukan jam kerja sebanyak 8 jam. Nah, kalau di Indonesia kan biasanya masuk jam 8, pulang jam 5. Nah, di negara-negara maju silahkan boleh masuk jam berapa saja, yang penting dalam satu hari bekerja 8 jam. Jadi boleh datang jam 10, pulang jam sekian setelah 8 jam, itu diperbolehkan. Karena biasanya ketika memasuki jam kerja, office hour, nah itu untuk berangkat kerja biasanya timbul kemacetan, timbul stres juga di lingkungan kerja. Nah, itu mengurangi efektivitas jam kerja dan produktivitas dari tenaga kerjanya. Nah, untuk mensiasatinya, beberapa perusahaan di negara maju sudah menerapkan jam kerja lentur. Oke, untuk pertemuan pada pekan ini kita membahas hal tersebut. Jadi di Elita nanti silahkan teman-teman sampaikan pertanyaan yang tadi ada di sini ya. Rata-rata jam kerja di Indonesia itu berapa, kemudian berapa lama sih baiknya jam kerja optimal. Lalu di sini untuk analisis waktu dan gerak, ukuran dan tata letak. Dan terakhir pengaturan tempat kerja, saya minta tolong dideskripsikan ataupun dijelaskan bagaimana sih analisis waktu dan gerak, kemudian ukuran dan tata letak, yang terakhir pengaturan tempat kerja yang mempengaruhi psikologi karyawan di dunia industri. Silakan dituliskan pada forum diskusi Elita kita. Forum diskusi Elita akan dibuka sesuai jam perkuliahan. Jadi ketika jam perkuliahan selesai, maka forum Elita akan otomatis tertutup. Keaktifan dalam forum Elita saya gunakan sebagai bukti kehadiran teman-teman dalam pertemuan pekan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kita sambung dalam forum diskusi Elita. Saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.